Kita semua tahu kan betapa pentingnya minyak bumi buat dunia kita. Tapi pernah kepikiran nggak, dari mana sih sebenarnya emas hitam ini berasal? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal mundur jutaan tahun ke masa lalu buat ngebongkar resep geologis super keren yang menciptakan minyak bumi jauh di dalam perut bumi. Beneran, kalian nggak salah dengar. Energi yang ngisi tangki mobil kita itu asalnya dari kehidupan di masa purba. Yuk kita mulai penelusuran seru ini buat lihat gimana ceritanya mikroba purba bisa jadi sumber energi modern kita. Nah, ini dia pertanyaan intinya kan? Gimana ceritanya makhluk hidup bisa jadi bahan bakar? Prosesnya kedengeran kayak sulap geologis. Yuk kita pecahin misteri ini bareng-bareng satu persatu. Oke, untuk ngertiin proses ini, kita perlu ngelihatnya kayak sebuah resep masak raksasa. Resep yang waktunya bukan diukur dalam menit, tapi jutaan tahun, dengan bahan-bahan dan kondisi yang harus benar-benar pas. Jadi, poin utamanya adalah, ini bukan proses yang instan. Resep ini butuh 3 bahan utama. Waktu yang skalanya jutaan tahun, tekanan yang luar biasa besar, dan kondisi memasak yang pas banget di bawah permukaan bumi. Cerita kita ini mulainya bukan di darat loh, tapi di lautan purba, ratusan juta tahun yang lalu. Coba bayangin sebuah planet yang beda banget sama sekarang, dengan lautan yang isinya penuh sama kehidupan super kecil. Dan inilah pahlawan kita yang sesungguhnya. Aktor utamanya bukan dinosaurus atau monster laut, tapi triliunan organisme mikroskopis kayak plankton dan alga. Mereka inilah fondasi dari semua minyak bumi yang ada di dunia. Nah, ilmu yang bantu kita buat memahami langkah pertama ini namanya sedimentologi. Anggap aja ilmu ini kayak detektif geologi yang bisa baca lapisan-lapisan bumi buat mengungkap sejarah kuno planet kita. Prosesnya kira-kira begini. Triliunan plankton ini mati, terus tenggelam ke dasar laut, ngebentuk lapisan tebal bahan organik. Mereka lalu terkubur di bawah lumpur dan pasir. Nah, kuncinya di sini, lingkungannya harus tanpa oksigen. Kenapa? Soalnya ini mencegah mereka membusuk total. Jadi ini kayak proses mengawetkan energi matahari purba dalam bentuk organik. Oke, setelah bahan-bahan organiknya kekumpul dan terawetkan, sekarang tahap transformasinya dimulai. Disinilah tekanan dan panas bumi ngambil alih buat melakukan keajaiban geologisnya. Biar gampang, kita bagi ceritanya jadi 3 babak utama. Pertama, pengumpulan bahan organik, ibaratnya nyiapin adonan. Kedua, transformasi awal jadi zat perantara. Dan ketiga, proses memasak terakhir yang ngubah adonan itu jadi minyak dan gas. Di tahap ini, kita ketemu sama yang namanya kerogen. Ini adalah fase krusial di tengah-tengah. Anggap aja ini kayak adonan kue mentah sebelum dipanggang jadi minyak. Jadi ini materi organik yang udah kepres tapi belum benar-benar matang. Seiring berjalannya waktu, jutaan ton sedimen numpuk terus di atasnya. Bayangin deh, beratnya bisa kayak gunung yang neken lapisan ini. Tekanan dan panas yang luar biasa inilah yang berfungsi kayak panci presto raksasa di bawah tanah. Pelan-pelan memasak materi organik dan mengubahnya jadi kerogen. Dan sekarang, momen puncaknya tiba. Setelah jutaan tahun dimasak di bawah tekanan, kerogen akhirnya siap buat transformasi terakhirnya. Ini dia momen ajaibnya. Waktu suhunya pas banget, di area yang disebut jendela minyak, sekitar 60-120 derajat Celcius, kerogen ini mulai retak. Ikatan kimianya pecah dan ngelepasin rantai molekul hidrogen dan karbon atau hidrokarbon. Nah, inilah yang kita kenal sebagai minyak mentah dan gas alam. Minyak yang baru lahir ini, karena lebih ringan dari air dan batuan di sekitarnya, mulai bergerak ke atas. Dia merembes pelan-pelan lewat pori-pori batuan selama ribuan tahun, sampai akhirnya kejebak di bawah lapisan batuan yang kedap. Disitulah dia ngumpul, ngebentuk kantung-kantung minyak atau reservoir yang kita bor hari ini. Jadi kita udah lihat gimana minyak terbentuk. Sekarang, ayo kita sambungin proses geologis kuno ini sama dunia modern kita. Sebetulnya, apa artinya semua ini buat kita? Disinilah skala waktu geologis benar-benar bikin kita takjub. Coba lihat ini. Organisme sumber minyak ini hidup dan mati jauh sebelum dinosaurus pertama muncul. Energi ini terkubur dan dimasak. Dinosaurus datang dan pergi, dan baru di sekejap mata terakhir dalam sejarah bumi, manusia muncul dan belajar cara menggunakannya. Luar biasa kan? Kutipan ini benar-benar pas banget. Setiap kali kita nyalain mobil atau lampu, kita itu pada dasarnya lagi ngelepasin energi sinar matahari kuno yang ditangkap sama plankton ratusan juta tahun yang lalu. Dan ini ngebawa kita ke poin yang paling krusial. Proses pembentukannya butuh waktu ratusan juta tahun, sementara kita menghabiskannya dalam waktu kurang dari 200 tahun. Alam jelas nggak bisa ngisi ulang secepat kita mengurasnya. Nah, itulah inti dari apa yang dimaksud dengan sumber daya tak terbarukan. Jadi, buat rangkuman singkatnya,
Semuanya dimulai dari triliunan organisme laut purba. Terus, jutaan tahun waktu, panas dan tekanan mengubah mereka jadi minyak. Dan terakhir, struktur geologis yang pas ngejebak minyak itu di bawah tanah, nungguin untuk kita temukan. Setelah kita memahami perjalanan luar biasa ini, dari plankton purba sampai jadi bahan bakar modern, muncul satu pertanyaan besar. Mengingat proses pembuatannya butuh waktu ratusan juta tahun, gimana seharusnya kita memandang penggunaannya hari ini? Apa langkah kita selanjutnya? Coba bagikan pemikiran kalian di kolom komentar ya.